dan seperti apa pihak Polres Sukabumi dalam pengaturan dan juga dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung tempat-tempat wisata terutama pantai di saat libur Lebaran. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Ya, selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, dalam pengamanan dan juga penjagaan di kawasan wisata di hari libur Lebaran ini, berapa banyak personil yang pihak Polres Sukabumi kerahkan di tempat wisata? Baik, jadi selama operasi Ketupat Lodaya 2023, Polres Sukabumi menyiapkan 400 personil dari Polres Sukabumi. Namun kami juga di backup dari Sat Brimobda sebanyak 1 peleton, kemudian Ditpolair Polda Jabar sebanyak 1 kompi. Kami juga melibatkan satuan dari instansi samping seperti TNI, yaitu dari Kodim, kemudian dari Batalion, serta dari unsur pemerintahan daerah, yang mana total itu kami libatkan untuk mengamankan operasi Ketupat Lodaya 2023 di Kabupaten Sukabumi sebanyak 1.750 personil gabungan. Ya, di hari ini setelah Hari Raya Idul Fitri dan masih di masa libur Lebaran, ada peningkatan wisatawan di daerah Sukabumi, terutama di pantai yang Anda lakukan bersih-bersih pantai seperti yang kita saksikan tadi, Pak Maruli? Baik, perlu kami informasikan di hari ke-8 operasi Ketupat Lodaya di Pantai Pelabuhan Ratu, secara khususnya dan umumnya Kabupaten Sukabumi, itu untuk jumlah orang yang masuk atau wisatawan yang masuk itu mengalami kenaikan sebanyak 69,26% atau naik sekitar 1.730 kendaraan unit. Untuk pengunjung atau wisatawan yang masuk sampai dengan hari ke-8 ini sebanyak 52.510 orang. Mencapai 52.000 pengunjung ya Pak ya? Baik. Ya. Nah, di tayangan yang sedang kita saksikan bersama ini Anda juga mengajak instansi selain jajaran Polres Sukabumi, Anda juga mengajak instansi terkait dan juga termasuk masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di tempat wisata. Kegiatan apa saja yang dilakukan di pantai ini? Baik, kami coba mengurut dari awal ceritanya ya, Mbak Lydia. Jadi di hari ketiga hari wisata atau berlibur wisata di Kabupaten Sukabumi, khususnya di sepanjang pantai Pelabuhan Ratu, itu memang membludak wisatawan yang datang. Namun sangat disayangkan banyaknya pengunjung ini berdampak dengan banyaknya tambahan sampah ya. Walaupun dari dinas terkait dari pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah menyiapkan armada, namun karena banyaknya peningkatan daripada pengunjung dan juga para pedagang, sehingga pantai-pantai yang tersebar di seputaran tempat wisata Kabupaten Sukabumi ini penuh dengan sampah-sampah plastik dan sampah-sampah bungkusan-bungkusan makanan. Oleh karena itu, pada waktu hari ketiga kami mencoba berdiskusi dengan petugas yang ada, kemudian dengan stakeholder terkait, termasuk dari pemerintah kecamatan dan juga desa. Kita sepakat bahwa ini adalah tempat yang harus kita jaga kebersihannya. Berangkat dari kesepakatan itu, akhirnya kita lakukan pembersihan bersama. Yang mana ternyata yang tadinya kita hanya berniatkan untuk dilakukan oleh petugas jaga, baik itu TNI dan Polri, dan petugas dari Pol PP, dan juga dari Balawista, relawan. Setelah kita melakukan kegiatan tersebut, ternyata banyak juga wisatawan yang mendukung dan ikut bersama-sama membersihkan pantai. Alhamdulillah, dari kegiatan tersebut, kita berkontinu setiap hari kita lakukan, dan para wisatawan juga tergerak untuk ikut melakukan kurve-kurve atau operasi bersih pantai di seputaran Pelabuhan Ratu, yang menjadikan pantai kembali menjadi bersih. Ya. Nah, terkait tempat wisata, terutama di pantai, untuk menghindari peristiwa kecelakaan di laut ataupun yang menimpa wisatawan, pengamanan seperti apa ataupun antisipasi seperti apa yang dilakukan Polres Sukabumi yang tentunya berkoordinasi dengan pihak pengelola tempat wisata? Baik, Mbak Lydia, perlu kami informasikan terkait dengan ada beberapa kejadian di hari Minggu ya, khususnya di H+1 Lebaran,
bahwa ada 17 wisatawan yang tersapu ombak. Namun perlu kami jelaskan di sini adalah ke-17 wisatawan yang tersapu ombak tersebut adalah di beberapa tempat yang berbeda, yaitu ada 3 TKP, TKP pertama, TKP kedua, dan TKP ketiga. Ini jaraknya bukan di lokasi tempat wisata yang umumnya padat oleh pengunjung, melainkan di spot-spot baru yang didatangi pengunjung karena mungkin melihat bahwa tempat wisata yang sudah disiapkan itu penuh. Sebagai contoh, TKP pertama di mana ada 4 orang yang terseret ombak, itu wilayahnya di seputaran Kecamatan Ciracap. Itu jarak dari TKP ke tempat wisata dan yang ada pos pengamanannya adalah 5 kilometer. Yang kedua, TKP-nya itu di seputaran Batu Bintang ya. Batu Bintang ini di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Itu TKP-nya adalah berjarak 2,5 kilometer dari tempat wisata yang sudah disiapkan. Yang tentunya ada pos pengamanan dari kita. Yang TKP ketiga itu ada di sekitaran Cikakak. Ini jaraknya 1 kilometer dari tempat wisata yang disiapkan dan tentunya ada pos pengamanan kita. Ini yang perlu kami sampaikan kepada wisatawan bahwa apabila pergi berwisata di seputar pantai, tolong datangi adalah tempat-tempat yang memang sudah disiapkan karena di situ sudah ada analisa terkait dengan keamanannya. Karena di tempat-tempat wisata yang terjadi TKP tersebut adalah tempat yang memang dilarang untuk bermandi atau berfoto-foto di sekitar pantainya karena ombaknya cukup besar dan pantainya yang terjal, sehingga tidak disarankan atau tidak rekomendasikan oleh kami, baik itu dari pemerintah daerah maupun petugas untuk berwisata berenang di tempat tersebut. Nah, terkait dengan kejadian tersebut, kami melakukan upaya tambahan dari yang sudah kami amankan di beberapa tempat yang memang seharusnya direkomendasikan sebagai tempat wisata. Yang pertama, titik-titik spot baru yang kemungkinan akan terjadi potensi ada wisatawan yang datang dan bukan merupakan tempat wisata, kami tempatkan personil tambahan. Dan juga kami libatkan dari Linmas maupun pemerintah desa serta Karang Taruna setempat agar apabila ada wisatawan yang datang ke situ dicegah untuk bergeser ke tempat yang sudah disiapkan. Yang kedua, kami juga lakukan himbauan baik yang selama ini melakukan himbauan melalui pamflet, terus kemudian melalui megafon atau toa, dan juga teguran langsung. Apabila ada terlihat oleh kami ada mobil parkir di sekitar tempat yang tidak direkomendasikan, kami datangi dan kami himbau untuk berpindah, tidak di tempat tersebut. Yang ketiga adalah kami berlakukan patroli dari sisi laut. Jadi Satpol Air Polres Sukabumi punya 6 kapal, yang mana sejak kejadian itu kita lakukan tadinya adalah stasioner kapal-kapal patroli air ini di tempat yang wisata. Tapi sekarang kita rubah cara bertindaknya, mereka mobile. Khususnya bukan hanya di tempat lokasi wisata yang ramai, tapi juga spot-spot yang memang menjadi potensi akan didatangi. Sehingga yang mungkin tidak bisa kita terlihat dari darat, dari laut terlihat bahwa ada masyarakat yang mencoba curi-curi untuk melaksanakan wisata berenang di tempat yang memang tidak direkomendasikan. Baik. Alhamdulillah dengan cara tambahan tersebut, kita bisa lebih mencegah dan meminimalisir jangan sampai terjadi kejadian yang sebelumnya. Baik, jadi alangkah baiknya kepada para wisatawan agar berkegiatan dalam liburan ini atau berwisata di tempat-tempat yang ada pos jaganya dan juga memang tempat-tempat yang sudah dikhususkan untuk wisatawan berwisata seperti itu ya Pak ya. Baik. Betul Mbak Lydia. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi.